Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, wa kafa bil mauti wa'izza. Hormat ta'zim kepada abu dan umi yang ada di Kubah. Hanya doalah yang bisa kita dapat sampaikan. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Hormat ta'zim kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arif dan Dayah Darul Mu'arifah beserta keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati kepada dewan-dewan guru dan dewan juri yang adil lagi bijaksana. Dan yang saya bangga-banggakan kepada kaum muslimin rahimakumullah. Melihat perubahan zaman sekarang, sangat banyak di kalangan manusia yang menyangka hidupnya akan kekal abadi. Seakan-akan mereka tak pernah mati. Seolah-olah mereka lupa dengan janji Allah dalam kitab suci. Padahal peringatan demi peringatan selalu mengiringi. Maka oleh sebab itu, izinkanlah kami untuk memaparkan satu syarahan singkat yang telah kami beri judul Nasihat Diam 1000 Bahasa. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana. Allah ingatkan engkau bukan karena khutbah Jumat engkau tak pernah datang ke masjid, bukan karena pengajian engkau tak suka kepada ulama. Akan tetapi Allah menasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal istrimu, kau lihat mereka terbujur, lalu kau tak ambil pelajaran dari kematian. Wa kafa bil mauti wa'izza, kata Nabi. Cukuplah kematian ini sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara. Nasihat yang tak bertinda dan tak berpena. Nasihat yang bukan tinta di atas kertas, akan tetapi nasihat diam 1000 bahasa. Tapi kau tidak ambil pelajaran dari kematian. Kau tetap rakus dan tamak. Kau kejar dunia bagaikan mengejar fata morgana. Kau sangka air dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus. Semakin kau telan semakin kau kering. Semakin kau telan semakin kau hampa. Dan kau tak dapat apa-apa. Sampai akhirnya kematian ini tiba. Disitulah engkau baru sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Ternyata kehidupan dunia hanyalah mimpi semata. Bagaimana indahnya mimpi. Bagaimana mimpi jatuh cinta membuat orang tersenyum sendiri. Bagaimana mimpi berkuasa membuat orang menggenggam tangan. Akan tetapi ketika terbangun, adrasul ahlak hanyalah bunga-bunga tidur semata. Begitu agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stadion kehidupan dunia. Dunia ini hanyalah sebuah pulau, tapi dia bukan pulau dari akhir perjalanan. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah
engkau di dunia seperti orang yang merantau. Kau pergi dari kampung asal, singgah kau sebentar ke pulau ini, lalu kau berjalan-jalan, lalu kau sangka menarik, lalu kau buat rumah yang besar, lalu kau beli kendaraan yang mewah, kau sangka kau akan kekal abadi. Kalla, sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun, mereka akan tahu rupanya ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad sampai masa yang ditentukan. Likulli ummati ajal, setiap orang pasti ada masa senggang waktu. Iza jaa ajaluhum, jikalau ajal ini telah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walaupun saat, wala yastaqdimun. Berapa banyak orang yang diponis mati tidak mati kepada ilahi, dan berapa banyak yang menyangka hidupnya akan kekal abadi. Maka oleh sebab itu, janganlah terpedaya kita dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Dan janganlah kita terpedaya dengan kesehatan, karena syarat mati tidak mesti sekarang. Dan janganlah terpedaya kita dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri. Masyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Dengan datangnya kematian, tiada tempat untuk kita bersembunyi dan tiada tempat untuk kita berlari. Yang mana firman sang ilahi Rabbi dalam kitab suci, aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kau buat kotak kayu yang besar, kau masuk ke dalamnya, kau kunci rapat-rapat, kau berharap bisa terselamat dan terelak dari kematian. Akhirnya mulutmu berkata, sampai juga waktunya tiba. Apa yang kau bawa yang mengiringimu ke liang lahat? Mal, harta, kendaraan kencana, mobil yang mewah, semuanya ikut mengiringi. Tapi hanya sampai ke penataran falken neraka. Selepas itu, hari berganti hari, tahun berganti tahun, mereka akan membawa pulang hartamu. Mereka akan menjualnya menjadi harta warisan. Mereka akan cabik-cabik, mereka bagi-bagi. Dan entah siapa yang bisa kau harapkan yang bisa menemanimu ke liang lahat? Anak, istri, suami, sahabat sekali, semuanya tinggal. 2-3 hari mereka bunuh. Selepas itu, hari berganti hari, musim berubah musim. Engkau hanyalah tinggal nama. Gajah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang jadi permasalahannya, nama apa yang kau tinggalkan? Fir'aun, dia juga meninggalkan nama. Qarun, dia juga meninggalkan nama. Haman, dia juga meninggalkan nama. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab sekalipun pernah juga meninggalkan nama. Tapi sungguh sayang, sampai saat ini, sampai detik ini, tiada satu makhluk Allah pun yang memakai nama tersebut, karena nama yang amat kotor, nama yang tak mencerminkan kebahagiaan dalam agama. Ma'asyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Semasih kita ada di persimpangan jalan, wa nafsin wa masawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, diberikan Allah jalan bodoh, jalan bengkok, jalan hitam, jalan yang tak ada hidayah di dalamnya. Wa taqwaha, jalan takwa, jalan hidayah, jalan kebaikan. Kalau ada masih rasa takut dalam hati ini, jagalah takut itu. Kalau ada masih rasa senggang kepada ulama, rasa tak enak hati kepada orang tua, jagalah dia, wariskanlah ke anak cucu kita. Itu yang akan menolong
menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Adapun kesimpulannya ialah, wahai kaum muslimin, marilah kita introspeksi diri kita. Kemana sudah kita bawa hari yang telah diberikan oleh Allah? Kemana kita bawa waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Pernahkah kita sujud kepada Allah? Pernahkah kita taat selalu dengan dakwah? Bila Israel datang pada malam ini, siap tidak siap, kita harus pergi. Alhamdulillah, bila kita seorang yang sangat taat kepada Allah, seorang yang bermubiah selalu kepada Allah, kepulangan kita disambut dengan kebahagiaan. Akan tetapi, bagaimana nasib kami ini yang selalu kufur, selalu perintah Allah? Yang pantas kami dapatkan bukanlah kebahagiaan, melainkan sebuah lubang yang penuh dengan kekejaman, yang penuh dengan penyiksaan, ditambah lagi dengan penyesalan. Itulah akibat daripada sebuah perbuatan yang melenceng dengan aturan. Masyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, marilah kita bertobat dan kita berubiah kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Di mana kata-kata yang salah mohon diperbanyakkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.